Kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjawab latihan soal tentang fungsi kuadrat. Langsung saja ke soal nomor 1, kita disuruh menentukan akar-akarnya. Oke, seperti yang kita ingat, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Untuk mencari akar, kalian kalikan A kali C. A kali C itu adalah min 15. Nah, sekarang kita cari A plus C itu harus menghasilkan B, yaitu menghasilkan 2. Berarti seperti ini. Min 15 berapa kali berapa yang hasilnya min 15. Misalkan di sini kita ambil 5 sama 3. Dan kalau kita jumlahkan itu hasilnya 2. Berarti ini kita minuskan. 5 kali minus 3 minus 15. 5 tambah min 3 hasilnya adalah 2. Berarti nanti faktornya adalah X plus 5 sama X min 3 sama dengan 0. Berarti X nya adalah minus 5 dan X sama dengan 3. Selanjutnya untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah hasil kali akar. Ingat, kalau kita punya X1 sama X2 itu adalah akar 1 sama akar 2, kita bisa menggunakan rumus C per A. C-nya adalah 6, A-nya adalah 2, berarti hasilnya 3. Selanjutnya yang ditanyakan nomor 3 itu adalah himpunan penyelesaian. Sebenarnya sama aja kita mencari akar ya. Jadi kita kalikan A kali C yaitu 4 kali 1 berarti 4. 4 itu berapa biar hasilnya ketika dijumlahkan minus 5. Di sini 4 sama 1. 4 kali 1 kan positif. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya plus 5. Sedangkan kita butuhnya min. Berarti seperti ini. Maka didapatkan 4x min 4 sama 4x min 1. Kalau A-nya itu bukan 1, kalian salah satu harus dibagi 4. Berarti seperti ini. Sehingga didapatkan X min 1 sama 4X min 1 sama dengan 0. Berarti X nya adalah 1 sama X nya adalah 1/4. Maka himpunannya adalah 1/4,1. Selanjutnya nomor 5 yang ditanyakan adalah koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Oke, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu memiliki arti Y-nya adalah 0. Sekarang kita masukkan. 0 sama dengan 2X kuadrat plus X min 6. Berarti kita faktorkan ya. Min 12 kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berapa kali berapa? 4 sama 3. Nah, karena biar hasilnya 1 berarti yang minus adalah yang min 3. Berarti kita dapat 2x plus 4 sama 2x min 3 sama dengan 0. Salah satu harus dibagi 2 sehingga didapatkan x plus 2 sama 2x min 3 sama dengan 0. X-nya adalah minus 2 atau x sama dengan 3/2. Jadi koordinat dari titik potongnya adalah X-nya min 2, Y-nya 0, sama 3/2, Y-nya 0. Ini adalah koordinatnya. Selanjutnya di sini nomor 6 yang ditanyakan adalah nomor 6 itu yang ditanyakan adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan saja. Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat plus 0 min 6. Maka Y-nya dapat minus 6. Berarti koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya adalah minus 6. Selanjutnya nomor 7, koordinat titik puncak. Oke, titik puncak atau TP itu memiliki koordinat XP sama YP. Nah, XP kita bisa cari dengan cara B/2A min B/2A. B-nya berarti min 12, 2 kali 4. Kita coret 4-nya jadi 3, berarti min 3/2 atau min 1,5. Kemudian kita cari YP-nya. YP itu punya rumus min D/4A. D itu diskriminan, berarti rumusnya adalah B kuadrat min 4AC.
dibagi 4A. Kita cari dulu. Minus B-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat. Min 4, A-nya 4, C-nya adalah 6. Dibagi 4 kali 4. Berarti minus 144 min 4 kali 4, 16. 16 kali 6, 96. Berarti per 16. Kemudian kita cek aja dulu, 144 kita kurangi 96 dulu, itu hasilnya 48 per 16. Berarti berapa? Minus 3. Jadi koordinatnya adalah min 1,5, minus 3. Selanjutnya nomor 8 yang ditanyakan adalah titik balik grafik. Titik balik itu sama dengan titik puncak. Jadi kita bertugas mencari XP, YP. Kita cari XP-nya terlebih dahulu menggunakan rumus min B per 2A. B-nya berarti minus 4. 2 kali 2 berarti 4 per 4 sama dengan 1. Kemudian untuk YP itu berarti min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti B kuadratnya adalah min 4, berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 5 per 4 kali 2. Maka 16. 4 kali 2 8, 8 kali 5 40 per 8. Kemudian kita hitung min 16 dikurangi 40 itu adalah min 24. Berarti seperti ini. Atau 24 per 8. Hasilnya adalah 3. Jadi YP-nya itu adalah 3. Sehingga koordinatnya adalah 1,3. Selanjutnya kita harus mensketsa grafik persamaan tersebut. Oke, biasanya langkah pertama itu tak bikin X sama Y sebagai acuan. X-nya tak misalkan 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 12. Ini dimasukkan ya. Maksudnya adalah kita kan punya Y sama dengan min X min 4X plus 12. X-nya kita ganti 0. Berarti 0 min 0 plus 12. Jadi Y-nya 12. Makanya seperti ini. Kemudian kita uji lagi, kalau X-nya 1, masukkan lagi Y sama dengan min 1 min 4 kali 1 berarti 4 plus 12. Berarti berapa? 12 dikurangi 4 itu 8 ya. Berarti jawabannya 4, 5 biar jadi 12 berarti 8. 7 ya, sorry. Berarti Y-nya adalah 7. Cek lagi kalau 2 berarti min 2 min 8 plus 12 berarti 2. Kemudian jadi ini kita substitusikan. Kemudian kita pakai minus 1 sekarang. Kalau minus 1 berarti min 1 min 4 kali min 1 plus 12 berarti 1 plus 4 plus 12 berarti berapa? 4, 5, 17. Sekarang yang min 2 plus 8 plus 12, ini sama ini hasilnya 10 berarti 18. Kalau sudah maka kita coba gambarkan. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 12. Anggaplah di sini 12. Berarti seperti ini titik. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya adalah 7. Ini 7, berarti di sini titiknya. Kemudian kalau 2, maka Y-nya juga 2. Seperti ini. Kemudian kalau min 1 17,
Anggaplah di sini ya. Kemudian kalau min 2 18 berarti di sini kurang lebihnya. Kalau sudah kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Jadi kamu coba lagi karena ini kan belum membentuk lengkung. Atau kita cari menggunakan langkah seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita cari titik puncaknya dulu. Titik baliknya dulu. Titik balik atau puncak. Rumusnya kan XP, YP. Nah, kamu cari dulu misalkan XP. XP-nya adalah min B per 2A. Berarti 4 per min 2. B-nya kan min 4 ya. B-nya adalah min 4, ketemu min jadi plus ya. Plus 4. Kemudian gini aja biar nggak bingung. Min B-nya adalah min 4. 2 kali min 1 berarti 4 per min 2 sama dengan min 2. Kemudian YP-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Menjadi B kuadrat berarti 16 min 4 kali min 1 kali 12 per 4 kali min 1. Kita coba hitung. 16 min jadi plus ya, 48 per min 4 sama dengan 16 kita tambahkan dengan 48 itu 64. Negatif sama negatif dicoret berarti 64 dibagi 4 maka didapatkan 16. Jadi titik puncaknya adalah min 2 sama 16. Kita coba gambarkan. Misalkan seperti ini. Berapa? Min 2 sama 16. Min 2 berarti di sini misalkan sama 16. 16 itu di atas ya. Anggaplah di sini. Itu adalah titik puncaknya. Kemudian kita cari dulu ini kurvanya membuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya negatif berarti kan A kurang dari 0. Artinya dia terbuka ke bawah seperti ini. Nah, berarti kita tahu bentuknya akan seperti ini. Cuman kan titik-titiknya nggak tahu. Barulah untuk membantu kamu bisa uji coba. Jadi sama seperti tadi datanya, kita misalkan mau pakai, kita tulis dulu ya. Jadi y-nya sama dengan min x kuadrat min 4x plus 12. Misalkan kita mau tahu x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti sisanya adalah y-nya 12. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi kalau x-nya 0, y-nya adalah 12. Ini kan 17 ya tadi ya. 16. Kita butuh yang 12. 12 itu anggaplah di sini. Berarti ketika dia seperti ini, itu hasilnya 12. Terus kalau misalkan kamu mau cari ketika x-nya 2. Kalau x-nya 2 berarti berapa? Min 2 kuadrat berarti langsung aja ya kita hitung 4 min 8 plus 12. Berarti ini dikurangi
4 tambah 4 4 kurangi 4 plus 4 8. Gini ya, bener ya. Kalau 2 berarti min 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 12. Ini 4 min 8 plus 12. Ini hasilnya 4 positif tambah 4 berarti 8. Oke, kita coba kalau misalkan 2 dia hasilnya 8. Anggaplah 8 di sini. Berarti titiknya ada di sini. Jadi nanti ini kamu taruh di sini, harusnya pakai penggaris biar ini biar tidak, sebentar. Jaraknya tuh biar nggak beda. Ini 2, ini 8. Berarti seperti ini. Nah, misalkan kamu butuh yang di sini min 4. Kalau x-nya min 4 berapa? Kita coba cek. Min 4 kuadrat berarti 16 plus min 4 plus 12 berarti 16 plus 16 plus 12 berapa? Bener nggak? 16 32 tambah 12 44. Y-nya 44. Berarti di atas dong. Coba kalau ini ya, coba kalau kita min 1. Min 1 berarti min 1 kuadrat 1. Min 4 min 1 plus 12 berarti 1 plus 4 plus 12 17. Oke, sebentar, gambarnya agak rancu. Kita cari titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu aja, karena ini rancu. Kita hapus ya yang ini. Garis bantunya kita hapus. Tadi kan kita udah dapat titik puncaknya ya, sudah aman. Sekarang kita coba cari titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan, kita punya Y sama dengan min X min 4X plus 12. 0 sama dengan min X min 4X plus 12. Kita pindah ruas menjadi X plus 4X min 12 sama dengan 0. Biar lebih mudah memfaktorkan. Min 12 difaktorkan biar hasil 4. Bisa nggak? 6 sama 2 ya. 6 sama 2 biar positif, berarti yang negatif adalah min 2 nya. Berarti X plus 6 X min 2 sama dengan 0. Jadi X nya itu adalah minus 6. X sama dengan 2. Berarti min 6,0 sama 2,0. Oke, kita gambarkan dulu. Min 6,0. Oke. Nah, kita tahu grafiknya ke bawah pokoknya ya. Min 6,0. Sekali lagi ini harusnya pakai penggaris, jadi kalian kalau mencoba biar ukurannya sama menggunakan penggaris. Min 6,0. Oke, kita anggap di sini adalah min 6. Berarti titiknya di sini sama 2. Kemudian tadi titik puncaknya adalah min 2,16. Min 2,16. Kita perbaiki. Min 2 berarti di sini disamakan sama 16. 16. Oke. Nah, ini adalah titik puncaknya. Kemudian berarti kita tahu nih, ini bisa kita tarik seperti ini. Sekarang kita cari titik potongnya. Ketika Y-nya 0 itu kan ketika benar ya, ketika X-nya 0 di sini di titik ini, itu kan X-nya 0 karena pas di garis.
Berarti kalau kita masukkan ketika X-nya 0, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya itu 0. Maka Y sama dengan 12. Berarti di situ itu adalah 12. Nah, oke, berarti sudah ketemu grafiknya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, nanti buat mensmoothkan atau menghaluskan, kamu cek aja misalkan di sini -3, masukkan X-nya itu -3, nanti Y-nya berapa. Jadi gambarnya lebih smooth, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nomor 10, kita mau menentukan persamaan grafiknya. Jadi ingat untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah. Ada beberapa rumus, Jadi kalau misalkan yang diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik sembarang, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Nah, di sini itu kan X-nya 0 ya, berarti Y-nya yang 0, X-nya kan 1,0. Yang ini berarti 3,0. Yang ini berarti X-nya itu 0, Y-nya adalah 3. Berarti kan kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X sama Y. Kita cari A-nya terlebih dahulu. Kita masukkan Y-nya 3 sama dengan A. X-nya kita masukkan 0, X1-nya adalah 1, 0, X2-nya adalah 3. Menjadi A kali min 1 min 3. Berarti A kali 3, 3. Jadi A-nya sama dengan 1. Setelah kalian dapat A-nya 1, masukkan ke persamaan. A X min X1, X min X2. Y-nya kita masukkan dulu, A-nya itu 1, X min 1, X min 3. Ini adalah Y. Y sama dengan X kuadrat min 3X min X plus 3. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini adalah persamaan grafik fungsinya.